Sebelum Bapak Ibu menggunakan ClassPoint, maka Bapak Ibu harus menginstal terlebih dahulu. Nah, untuk penginstalan ada beberapa syaratnya Pak Ibu. Semoga perangkat Pak Ibu memenuhi. Hanya ada dua Pak Ibu di sini syaratnya. Yang pertama, pastikan bahwa Windows Bapak Ibu minimal Windows 10 ya. Bagi yang di bawah 10 nanti bisa mengupgrade ya setelah kegiatan ini. Yang kedua, pastikan Office Bapak Ibu minimal 2013 ya. Itu. Bagi yang di bawah 2013 nanti sama Pak Ibu bisa mengupdate ya. Itu. Bapak Ibu ya, untuk apa? Untuk mengetahui Windows dan Office-nya, kalau Bapak Ibu kurang paham ya, akan saya jelaskan sebentar. Bapak Ibu untuk mengetahui Windows-nya, Bapak Ibu silahkan masuk ke sistem ya. Diklik di sini misalnya di apa ini pencarian bawah, ketik sistem. Kemudian Pak Ibu antar. Nah, di sini Pak Ibu bisa lihat ya, Windows 10 Pro. Nah, ini pastikan Bapak Ibu Windows-nya minimal 10 ya. Bagi yang belum 10 ya pertemuan berikutnya bisa di-upgrade terlebih dahulu ya. Ini untuk mengetahui Windows-nya, cukup ketik sistem kemudian ketahui Windows-nya. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui Office-nya Bapak Ibu ya, silahkan Bapak Ibu buka salah satu, bisa PowerPoint, bisa Word, bisa Excel ya. Misalnya saya buka PowerPoint seperti ini, Bapak Ibu tinggal pilih file ya. Nah, pilih file, kemudian pilih akun. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Di sini saya menggunakan Microsoft 365 ya Bapak Ibu. Ya, silahkan Bapak Ibu lihat. Kalau Microsoft-nya 2013 ke atas, maka Bapak Ibu bisa praktek untuk penginstalan aplikasi ClassPoint-nya. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian sebelum menginstal, Bapak Ibu pastikan PowerPoint dalam keadaan tertutup. Artinya close Bapak Ibu. Di monitor perangkat Bapak Ibu, PowerPoint-nya tidak terbuka ya. Gitu. Langkah berikutnya ya, Bapak Ibu silahkan download dari web ini ya. Ini misalnya saya download, klik. Open link. Bapak Ibu silahkan download terlebih dahulu ya di link berikut ClassPoint.io ya. Di sini gratis Bapak Ibu untuk aplikasinya. Silahkan klik download. Mungkin untuk coba saya masukkan di chat nih Bapak Ibu, kalau ini download biar lebih cepat. Pak Kris bisa masukkan ke chat Pak Kris ya? Atau Pak Abi? Apanya Pak? Linknya? Linknya ya, link download ClassPoint-nya. Oh, ya, Pak. Supaya mempermudah Bapak Ibu yang ingin ikut menginstal sekarang. Bentar, tak kopinya. Oke, sudah. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu silahkan buka link di chat Google Meet ya, kemudian diklik, silahkan mendownload terlebih dahulu ya, seperti ini bentuknya, tinggal free download Bapak Ibu. Nah, kalau muncul seperti ini Bapak Ibu ya, silahkan Bapak Ibu masukkan nama
Dan khawatir Pak Ibu, ini gratis, tidak berbayar, tidak menagih Pak Ibu ya. Silahkan masukkan nama, ya. Nggak usah nama samaran, nama asli nggak apa Pak Ibu. Ya. Kemudian email. Email bisa menggunakan email pribadi atau email akun belajar, nggak apa-apa Ibu, ya terserah. Ya. Kemudian organisasi, masukkan nama sekolah Pak Ibu. Nah, misalnya nama bisa nama lengkap ya Bapak Ibu atau nama panggilan, kemudian emailnya, organisasi Bapak Ibu, nama sekolahan ya. Kalau sudah Pak Ibu ya, silahkan download now. Kalau menggunakan apa ini? Kalau menggunakan ini bisa start download. Ya. Otomatis akan masuk ke download Bapak Ibu, kan sudah jadi ya. Tinggal Bapak Ibu buka. Ya. Kemudian klik install Pak Ibu. Ya. Ini sudah saya install di sini Pak Ibu. Silakan Bapak Ibu klik 2 kali atau klik open nanti install. Ya. Silakan dicoba. Jangan lupa kalau ada kotak kecil ya, kotak centangnya, jangan lupa dicentang Pak Ibu. Ya. Kemudian nanti kalau misalnya muncul ya, muncul seperti run apa ini nanti ada run itu silahkan diklik OK saja Pak Ibu. Setelah menginstal ini Pak Ibu, setelah selesai ya, aduh seperti ini sudah. Ini Pak Ibu ya. Nah, jangan lupa centangnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sudah selesai, Bapak Ibu nanti di sini tulisan finish. Ya. Baru kemudian Bapak Ibu buka PowerPoint-nya. Ya. Bapak Ibu buka PowerPoint-nya. Biasanya ketika dibuka nanti ada notifikasi ignore class point seperti ini. Ini kalau berhasil Pak Ibu. Nah, kemudian kalau PowerPoint sudah terbuka, nanti ada menu baru di sebelah kanan, sebelahnya view Bapak Ibu, itu ignore class point seperti ini. Ini menandakan sudah berhasil. Nah, setelah menu ini Bapak Ibu klik, ya. Setelah Bapak Ibu klik menu ini, ya, jangan lupa untuk melakukan sign in, Bapak Ibu. Bentuknya seperti ini sign in-nya. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, di sign in ini. Silahkan diklik. Kira-kira tadi daftarnya pakai email apa ya, gitu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sign in, oh ya Pak Ibu ya, sebelum sign in Bapak Ibu bisa buka di emailnya masing-masing. Biasanya ada pemberitahuan, ya, notifikasi, konfirmasi dari pihak ClassPoint yang masuk ke Gmail-nya Bapak Ibu. Silahkan dikonfirmasi dulu, baru setelah dikonfirmasi Bapak Ibu bisa buka PowerPoint-nya seperti tadi. Ya. Setelah buka PowerPoint,
kemudian buka menu ignore class point, baru kemudian sign di pojok sini. Ini kalau sudah berhasil muncul seperti ini. Ada nama Bapak Ibu di sini. Kemudian di sini sebelahnya ada upgrade ya. Upgrade to Pro. Nanti kalau Bapak Ibu ikut kegiatan ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan akun Pro selama 1 bulan, Bapak Ibu. Bedanya apa akun Pro dan gratis? Nanti Bapak Ibu bisa ketahui di sini. Nah, kemudian menu-menu di sebelahnya lagi, di sini ada annotation setting. Ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk membantu ketika pemaparan Bapak Ibu. Ya, ini ada warna hitam, pen warna hitam, pen warna merah, pen warna biru. Ya, hanya 3 yang gratis Bapak Ibu. Ya. Kalau Pro nanti semuanya akan terbuka Bapak Ibu. Ya, ada 5 warna. Ditambah juga di sebelahnya ada papan tulis putih dan papan tulis hitam. Ya, ini bisa. Makanya kita coba untuk annotation settingnya, ya. Bapak Ibu, untuk menu-menu ini Bapak Ibu bisa gunakan ketika posisi slideshow. Sekali lagi, posisinya slideshow Bapak Ibu. Kalau posisi tidak slideshow seperti ini, misalnya diklik, ya, pilih warna apa ini, kuning misalnya, ini kita ketikkan di sini nggak bisa Bapak Ibu, ya, karena posisinya tidak slideshow. Ini harus posisi slideshow. Kita coba posisi slideshow. Ini Bapak Ibu. Nah, di sini ini ada menu-menu yang bisa digunakan ya, seperti tadi, Bapak Ibu. Ini kalau yang warna ini, warna merah ini adalah laser pointer. Kita klik, maka panel kita menjadi ada laser putih, laser merahnya, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pemaparan, Bapak Ibu nggak perlu pakai laser yang ada di tangan, Bapak Ibu tinggal menggunakan mouse. Ini sudah bisa, ada lasernya, Bapak Ibu. Kemudian yang ini, yang pena warna hitam, Bapak Ibu, ini kalau kita klik, Bapak Ibu bisa mengorek-ngorek atau melingkari hal penting yang ada di Bapak Ibu. Maaf ya. Hilang suaranya Pak Merta. Hilang. Halo Pak Merta. Ya, kurang banter. Oke. Sudah Pak guys? Kurang tadi, yang tadi udah bagus, ini kok kecil. Tes. Gimana? Putus-putus Pak. Putus-putus ya. Nah, udah bagus. Oke, Bapak Ibu, kita ulangi lagi. Nah, Bapak Ibu, kalau menggunakan PowerPoint ini, aplikasi ClassPoint, Bapak Ibu bisa memberikan tanda-tanda. Yang penting di sini menggunakan pen-pen yang tersedia. Nah, coba misalnya tadi warna hitam, warna kuning juga bisa, Bapak Ibu. Warna kuning juga Bapak Ibu ya. Cek dulu audionya yang sudah. Sudah tak matiin yang satu Pak. Sudah dimatiin ya.
Oke, kita lanjutkan. Bapak Ibu, tadi audionya buka sendiri. Nah, tadi Bapak Ibu ya, belum muncul ya. Nah, misalnya Bapak Ibu punya slide seperti ini ya. Kemudian Bapak Ibu ingin mempresentasi menggunakan class point, bisa langsung di slide show. Kemudian Bapak Ibu bisa memberikan atau melingkari hal yang penting yang ingin Bapak Ibu perlihatkan kepada audiens. Ya. Misalnya mengenai kelas poin ini, Bapak Ibu bisa menggunakan seperti ini. Ya. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa merubah slide Bapak Ibu ya, yang sudah jadi itu ya, dengan menambahkan sesuai keinginan Bapak Ibu tanpa harus mengubah di PPT-nya terlebih dahulu. Ya. Itu salah satu fungsi dari annotation setting Bapak Ibu. Kemudian ini juga ada untuk mempertebal Bapak Ibu. Kalau biasanya kita menggunakan apa itu? Di kertas ini kita juga bisa ya memberikan warna kalau itu perlu. Ada juga penghapus. Kalau dirasa sudah tersampaikan, ingin dihapus, tinggal diklik aja Bapak Ibu. Tinggal diklik, sudah hilang. Kemudian papan tulis Bapak Ibu. Ya. Untuk yang free itu hanya ada 3 pilihan Bapak Ibu, ya, papan tulis putih. Ya. Bapak Ibu, papan tulis putih. Kemudian papan tulis hitam. Coba papan tulis hitam, kita tuliskan, kita menjelaskan pakai gambar misalnya Pak Ibu. Ya. Ini bisa jadi papan tulis online Pak Ibu. Seperti ini. Jadi dengan adanya kelas poin, Bapak Ibu sudah punya papan tulis digital, ya, bisa warna putih atau warna hitam, Bapak Ibu. Enggak warna putih. Kemudian Bapak Ibu, ya, itu untuk yang annotation setting ya. Kita kembali lagi Bapak Ibu. Bisa disimpan. Kemudian di sebelahnya ini Bapak Ibu, ini ada menu-menu interaktif quiz. Ini yang akan kita bahas hari ini Bapak Ibu. Ya, ada multiple choice, kemudian word cloud, short answer, slide drawing, dan image upload. Ya, meskipun selama ini kita sebagai guru mungkin hanya menggunakan yang multiple choice dan short answer ya Pak Ibu. Tapi dengan adanya 3 tambahan ini semoga bisa membuat kelas Bapak Ibu semakin menarik dan semakin meriah Pak Ibu. Nah, kita akan langsung masuk ke mode praktek Pak Ibu ya. Saya buka PowerPoint kosong dulu Pak Ibu. Nah, PowerPoint kosong. Kita buka kelas poinnya Pak Ibu. Oke. Nah, kita akan coba satu persatu Pak Ibu ya. Misalnya kita mulai dari apa ini?
multiple choice. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu untuk membuat kuis interaktif ini, Bapak Ibu diminta untuk menulis soalnya di slide PPT terlebih dahulu. Ya, misalnya saya membuat soal pakai WordArt, Bapak Ibu. Misalnya berapa lama sudah menggunakan Flashpoint. Nah, ini soal nomor 1 sepertinya Pak Ibu. Nah, kemudian kita buat, karena multiple choice, kita buat ABC-nya Pak Ibu, opsinya. Kita buat opsinya misalnya belum pernah Pak Ibu. Kemudian beberapa hari. Beberapa minggu. Lebih dari 1 bulan. Ini kita beri offsetnya Pak Ibu, pilihannya ABCD-nya. Ini kita tata dulu Pak Ibu. Nah, kalau soalnya sudah jadi ya Pak Ibu, ini soal untuk slide pertama mengenai multiple choice Pak Ibu ya. Belum ada nomornya Pak Ibu ya. Misalnya ini soalnya, ini opsinya. Nah, setelah itu, ya Bapak Ibu masuk ke Classpoint, kemudian klik multiple choice. Maka akan muncul setting sepertinya Pak Ibu. Ya. Nah, untuk setting soal pada slide multiple choice, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Di sini bentuk soalnya multiple choice, kemudian di sini ada berapa pilihan opsinya. Ya. Bapak Ibu bisa milih 2, 3, atau 4. Kalau ini ABCD, ya Bapak Ibu, berarti 4 Pak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu itu sekolah dasar, berarti 3 ya. Kalau Bapak Ibu itu SMA SMK, berarti 5 Bapak Ibu ya. Sesuai dengan jumlah opsinya Bapak Ibu. Misalnya ini saya buat 4, berarti pilih 4. Nah, kemudian Bapak Ibu, di bawahnya ada keterangan allow selecting multiple choice. Nah, kalau Bapak Ibu itu soalnya hanya 1 pilihan yang benar, maka jangan dicentang Pak Ibu. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu itu menghendaki lebih dari 1 pilihan, maka silakan dicentang. Nah, misalnya ini satu saja. Kemudian koreksi jawaban Pak Ibu, ya. Nah, ini kalau kuncinya di sini Pak Ibu, kunci jawabannya. Kalau tadi hanya 1 pilihan yang benar, misalnya pilihan yang mana? Misalnya yang A. Maka kuncinya yang A Pak Ibu. Ya. Kemudian mode kompetisi. Nah, ini bisa Pak Ibu pilih. Kalau Bapak Ibu ingin kelasnya rame, ya,
maksudnya rame itu biar ada kompetisi cukup besar, maka Bapak Ibu bisa milih mode kompetisi. Tapi kalau misalnya latihan biasa atau ulangan harian biasa, nggak usah pakai mode kompetisi Bapak Ibu. Nah, kemudian di bawahnya ada setting opsi pengaturan. Nah, kalau menggunakan class point, Bapak Ibu soalnya per slide Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa setting secara otomatis, tinggal diklik ini. Jadi ketika anak sudah memilih, maka dia otomatis akan berpindah ke slide berikutnya. Tidak perlu nunggu Bapak Ibu guru untuk mempersilahkan masuk di slide berikutnya, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu menghilangkan centangnya ini, ya, kalau centangnya hilang, Bapak Ibu harus menunggu siswa itu selesai mengerjakan soal ini dan mereka akan masuk ke soal berikutnya setelah Bapak Ibu itu memilih soal yang berikutnya, ya. Jadi peserta harus menunggu Bapak Ibu membuka soal yang kedua baru mereka masuk kalau centangnya ini dihilangkan Bapak Ibu, ya. Silakan Bapak Ibu milih yang otomatis atau manual, ya, sesuai centangnya. Kemudian di sini hasilnya nanti bisa terlihat Pak Ibu, ya, kita centang aja. Kemudian waktu Bapak Ibu bisa menyetel di sini, ya. Kira-kira untuk satu slide itu mau di setel berapa menit? Minimal 1 menit Pak Ibu. Wah, minimal ada 15 menit, 15 detik Pak Ibu, ya, di sini. Bapak Ibu setel dari 15 detik sampai 5 menit per slide per soal Pak Ibu. Silahkan, kalau mau setiap soal dikasih waktu, silahkan. Kalau tidak, ya, centangnya dimatikan Pak Ibu, hilangkan. Ini view respon, ya, nanti setelah masuk yang kelihatan siswanya siapa saja yang sudah memberikan mengerjakan soalnya Pak Ibu, seperti itu. Misalnya kita coba Pak Ibu, kita coba soal pertama. Nah, kalau sudah begini, ya, mau mencoba, Bapak Ibu masuk ke slideshow dulu. Nah, di slideshow. Kalau sudah posisi slideshow, Bapak Ibu lihat di sini di pojok kanan atas ini ada kode class code, ya. Silahkan kode ini Bapak Ibu kirimkan ke peserta didiknya. Coba sekarang Bapak Ibu kita coba, ya. Bapak Ibu bagi yang menggunakan laptop atau PC bisa menggunakan HP-nya untuk untuk mencoba sebagai siswanya, ya. Silahkan Bapak Ibu buka class point up, ya. Misalnya sepertinya Bapak Ibu. Mana ya? Atau dulu. Misalnya gini Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu silahkan ketik class point up, ya, untuk masuk sebagai siswa, kemudian enter. Di sini ada pilihan pertama, ya, enter class code. Nah, silakan Bapak Ibu klik. Nanti di HP siswa atau di komputer siswa, ya Bapak Ibu, nanti akan muncul seperti ini, dan mereka akan diminta untuk memasukkan kelas kodenya, ya, sama nama Bapak Ibu. Kemudian baru klik join. Silakan Bapak Ibu coba. Tadi mana, ya? Tadi kodenya. 83825. Yuk, silahkan mencoba Pak Ibu. 83825. Nah, ini secara manual Pak Ibu. Artinya apa? Kalau sebagai guru saya belum mengklik ini, berarti Bapak Ibu belum bisa mengerjakan, ya. Itu. Sudah 3 orang masuk. Nah,
Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini adalah jumlah peserta didiknya yang sudah online. Ya. Ada 5 orang, Bapak Ibu. Sudah ada 6. Ya. Kita bisa menghitung jumlahnya. Bapak Ibu. Ini kalau kita klik jumlahnya Pak Ibu akan kelihatan siapa saja peserta yang sudah masuk ke kuis ini. Ini sudah ada 7 orang, Bu Dwi Miming, Pak Doni, Bu Wisrawatun, ya, Tridi, ya, Pak Faisal, Bu Yanti, Pak Kris nih, Bara, Pak Yusuf, ya, ini sudah ada 8 orang yang masuk. Ya. Nah, jadi saya sarankan Bapak Ibu kalau membuat soal di kelas poin, Bapak Ibu menggunakannya bisa per kelas. Pak, kalau jadikan beberapa kelas gimana? Kita kesulitan untuk membedakan kelasnya, Pak Ibu. Karena di pilihan siswa tadi hanya ada kode sama nama lengkap. Tidak ada kelasnya. Nah, Pak, misalnya diterapkan di kelas lain gimana? Bisa, Pak Ibu, ya. Bapak Ibu tinggal save as PPT soal yang sudah jadi, di save as, kemudian diganti nama filenya menjadi kelas yang kedua. Dan nanti silahkan di slideshow, baru kirim di kelas yang kedua. Seperti itu Pak Ibu. Ini di sini Pak Ibu. Ya. Ini ada kodenya, kemudian nama peserta didiknya. Nah, misalnya sudah ada 8 orang Pak Ibu ya, kita coba. Saya klik. Ya, kita coba klik multiple choice. Nah, ini waktunya ada Pak Ibu di sini. Ya, padahal ini waktunya tidak saya batasi Pak Ibu, tapi tetap berputar ya. Silahkan Bapak Ibu yang sudah masuk ke soal ini untuk memilih jawabannya. Ya. Sudah ada 4 orang yang sudah mengerjakan Pak Ibu di sini. Ada 5. Nah, silakan Pak Ibu yang lain bisa mencoba. Ya, sudah ada 10 yang online ini. Untuk kelas poin ini, Bapak Ibu bisa menerapkan ketika daring di rumah, atau kalau Bapak Ibu peserta didiknya bawa handphone atau berada di lab TIK, maka Bapak Ibu juga bisa menggunakan aplikasi kelas poin ini. Oh ya Pak Kris, ini sudah direkam ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ya. Oke, sudah ada 10 yang mengerjakan. Nah, ini saya beri contoh yang multiple choice nih, sudah 1 jam berlalu. Oke. Nah, sekarang misalnya saya tutup Pak Ibu ya. Saya klik. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat hasilnya di sini ya. Ternyata 91% belum pernah sama sekali Pak Ibu ya. Kemudian 9% atau 1 orang menjawab beberapa minggu Bapak Ibu ya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya Pak Ibu. Pak Ibu bisa memberikan musik di sini. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah selesai jangan lupa untuk disimpan Pak Ibu. Ini di close dulu hasilnya. Baru kemudian sebelum di save Pak Ibu kita lihat tampilannya di sini. Ini terbanyak, jawaban terbanyak. Kemudian ini bisa kita tampilkan di mana? Di slide kita dengan klik insert, masukkan hasil slide-nya ini ke slide kita Pak Ibu. Saya klik maka masuk ke slide kita. Kemudian jangan lupa di save. Nah, ini kalau posisinya seperti ini Pak Ibu ya.
Ini sudah masuk ke slide berikutnya karena sudah kita simpan dalam bentuk slide, Bapak Ibu. Itu untuk soal pertama, Pak Ibu ya. Kemudian untuk soal kedua, kita cepat saja. Soal kedua itu kita pilih slide kosong dulu. Kembali kelas poin, word plot. Pak itu tulisannya stop sharing mungkin dipinggirkan aja Pak Berta. Atau Begitu ya. diturunkan. Oke. Kalau word plot itu ibaratnya peserta itu bisa saling berkompetisi menjawab yang benar, dan nanti jawaban yang benar berapa jumlahnya yang paling besar itu bisa kita ketahui, Pak Ibu. Ya. Misalnya kita setelah menjelaskan ingin tahu kira-kira yang paham itu berapa orang, berapa banyak, kita bisa menggunakan aplikasi bisa menggunakan opsi quiz word plot, Pak Ibu. Ya. Kita tinggal buat satu soal aja di sini. Kita buat soal workout, lagi. Misalnya, apa soal yang Anda anggap ideal dalam latihan? Jadi misalnya Bapak Ibu bisa memilih di sini nanti contohnya pilihan ganda atau jawaban singkat atau jawaban panjang, ya silahkan nanti Bapak Ibu bisa mencoba. Kira-kira bentuk soal nih biar jelas nih. Apa bentuk soal yang Anda anggap ideal dalam latihan di kelas nih? Kan kadang yang namanya Pak Ibu guru punya selera sendiri-sendiri, Pak Ibu ya. Nah, setelah ini jadi Pak Ibu bisa lihat di sini ada settingnya. Ini settingnya di bawahnya bentuk soal ya. Ini ada opsi jumlah jawaban, Pak Ibu ya. Ini misalnya kalau tidak ada centangnya itu berarti jawabannya 1. Jadi tiap-tiap peserta itu bisa menjawab 1 jawaban. Tapi kalau Bapak Ibu mengendaki 2 pilihan atau 3 pilihan atau lebih, silakan dicentang. Nah, dicentang kemudian diklik panahnya. Di sini ada maksimal 5 jawaban. Jadi kalau Bapak Ibu ingin pesertanya itu memberikan jawaban lebih dari 1, silahkan ini centang, Bapak Ibu. Misalnya saya pilih 2 nih. Jadi Bapak Ibu ranking mana bentuk soal yang paling baik dan mana di bawahnya. Jadi ada 2 pilihan nanti. Kemudian untuk opsi pengaturan sama, ini bisa otomatis, bisa tidak. Kemudian hasilnya juga sama. Waktu Bapak Ibu bisa juga setel ya. Misalnya saya setel ya Bapak Ibu. Setel 1 menit ya. Kemudian saya slideshow. Silakan Bapak Ibu bisa masuk kembali ke sudah ada di situ ya. Silakan Pak Ibu. Oke, saya klik. Oke, waktunya sudah mulai. Silakan Bapak Ibu memberikan jawaban. Ada 11 orang aktif di sini. Sudah ada 1 orang yang menjawab, Pak Ibu. Nah, ini waktunya karena kita start 1 menit, maka waktunya juga 1 menit saja, Pak Ibu. Bentar, Pak Ibu. Oke. Sudah ada 3 orang.
Enggak Pak Ibu, tinggal 17 detik lagi Pak Ibu. Ini kita setting waktunya. 5 detik lagi Pak Ibu. Oke, baru 5 orang ya. Oke, waktunya habis Pak Ibu ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini otomatis jawabannya terdapat di sini Pak Ibu. Ini yang paling besar, ini berarti pilihannya paling banyak Pak Ibu. Ini pilihan ganda paling banyak ya. Ini kalau kita sorot keluar jumlahnya ya. Oh, ini ada 2 nama ya Pak Ibu. Ini 1 orang multiple choice, pilihan ganda ada 3 orang, kemudian urean 2 ya. Karena tadi jawabannya itu ada 2 opsi ya Pak Ibu. Jadi hasilnya seperti ini Pak Ibu ya. Ini biasanya yang paling besar itu jumlahnya paling banyak. Semakin kecil jumlahnya semakin sedikit Pak Ibu. Nah, di sini kita bisa mengetahui langsung kira-kira berapa besar anak paham apa yang kita jelaskan secara lebih cepat Pak Ibu. Tidak perlu kita tanya satu persatu, langsung mereka itu ngisi workbook ini Pak Ibu. Nah, ini yang pilihan terbanyak Pak Ibu ya. Kita bisa highlight di sini. Kita simpan lagi. Nah, ini kalau sudah berwarna view responses, ini berarti jawaban sudah tersimpan Pak Ibu. Oke, kita kembali ke bentuk soal berikutnya. Kita pilih slide kosong lagi, pilih kelas poin, kemudian short answer Pak Ibu. Ini sama. Kita buat soal lagi Pak Ibu. Sama caranya insert word Pak Ibu ya. Misalnya soalnya di manakah sering bentar. Perangkat apakah yang sering dipakai ketika pembelajaran daring? Pembelajaran daring Anda ya. Kebesaran kita potong dulu Pak Ibu. Oke. Untuk yang jawaban singkat Pak Ibu, ya. Di sini Bapak Ibu di bawahnya bentuk soal. Ini Bapak Ibu bisa menyembunyikan nama pesertanya. Ya, misalnya Bapak Ibu ingin ingin bersikap adil, maksudnya adil itu tidak pilih kasih, Bapak Ibu bisa menyembunyikan namanya di sini. Ya. Kemudian ini otomatis ini sama hasilnya Pak Ibu, waktunya juga sama. Hanya saya beri waktu 1 menit ya Pak ya. 1 menit lah biar untuk bahas semua. Coba kita coba slideshow Pak Ibu. Ini kodenya masih sama. Oke. Nah, silakan dicoba Pak Ibu ya. Untuk mengerjakan soal jawaban singkat. Ada 2 orang. Enggak Pak Ibu yang bisa mencoba. Ini waktunya tidak saya batasi, jadi waktunya itu memutarnya menambah. Tapi kalau waktu kita batasi, waktunya mundur Pak Ibu. Oke.
Sudah ada 6 orang, silahkan Pak Ibu mencoba. Oke, misalnya sudah 1 menit lebih. Oke, 7 orang. Kita lihat dulu siapa yang sudah mengerjakan Pak Ibu di sini. Ini sudah nama-nama pesertanya Pak Ibu ya di sini. Bisa dilihat. Kita bisa mantau siapa anak yang siapa peserta sudah mengerjakan di sini Pak Ibu. Nah, misalnya 100 Pak Ibu ya. 1 dulu, nanti bisa mencoba soal berikutnya. Nanti munculnya seperti ini Pak Ibu, ini tampilan untuk jawaban singkatnya. Ya. Ada yang milih laptop, HP, laptop lagi, Android, laptop dan HP, HP, laptop dan HP. Nah, Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu bisa memberikan apa ini? Memberikan jawaban yang kira-kira Bapak Ibu anggap ideal. Ya, misalnya ini ada laptop dan HP, kasih tanda love Pak Ibu ya. Ini nanti di apa? Di perangkatnya peserta didik, di perangkatnya peserta, mereka juga akan mendapatkan like dari kita Pak Ibu. Ya, kalau kita like. Berikan berikut ya. Kita lihat live statusnya. Aktif. Ini 10 orang mengerjakan, 3 orang belum mengerjakan Pak Ibu. Kita juga bisa mengunduh hasilnya Pak Ibu. Misalnya kalau mengunduh berarti larinya ke slide kita Pak Ibu. Misalnya ada jawaban peserta didik kita yang sangat bagus ya. Maka Bapak Ibu bisa mengunduh kemudian memaparkan sebagai contoh ke teman-temannya Pak Ibu di slide-nya. Kalau sudah selesai, kita hapus Pak Ibu. Belum kita save, coba yang ini. So like ini tadi yang apa yang kita kasih like ke Pak Ibu, kita kasih tanda love ini Pak Ibu. Biasanya yang kita kasih tanda love itu jawaban peserta didik yang kita anggap paling bagus Pak Ibu ya. Kita kasih bisa buat untuk teman-temannya. Kita coba insert resume slide. Ini akan masuk. Nah, kalau kita insert Pak Ibu, nanti ada peringkatnya seperti ini. Nah, ini peringkatnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya Pak Ibu. Ya, kita stop dulu. Ini kemudian soal berikutnya kita akan menggunakan soal untuk soal slide drawing Pak Ibu. Menggambar apa ini? Slide drawing. Menggambar slide Pak Ibu ya. Kita buat soalnya dulu. Kita pilih blank slide Pak Ibu. Kemudian kita ambil, kita buat soalnya dulu Pak Ibu.
manakah di aplikasi berikut yang sering digunakan dalam pembelajaran. Oke. Karena ini bentuknya menggambar Pak Ibu, maka Bapak Ibu harus menyediakan gambar yang nanti akan dipilih oleh peserta didiknya. Nah, contoh misalnya soalnya seperti ini, maka saya harus mencari gambar aplikasi media sosial. Buka internet dulu Pak Ibu. Internetnya. Oke, internetnya di sini. Misalnya kita cari gambar logo medsos Pak Ibu. Terkait soal tadi. Ditanya. Cari. Jadi Bapak Ibu menyediakan pilihan gambar, nanti anak akan memilih menggunakan coretan Pak Ibu ya. Misalnya pilih yang mana ya? Nah, yang ini misalnya. Ini kita tinggal klik copy image, kita buka PowerPoint-nya Pak Ibu. Kita paste. Sini. Oke. Setelah ada soal, ya Pak Ibu, manakah di aplikasi berikut yang sering digunakan dalam pembelajaran? Dan pembelajaran Anda misalnya, ya Pak Ibu ya. Kemudian kita masuk ke class point, kita pilih slide drawing Pak Ibu. Nah, ini kita taruh di sini misalnya. Oke. Nah, kita lihat settingnya Pak Ibu, untuk slide drawing itu sama. Kita bisa menyembunyikan nama pesertanya. Kemudian pengaturannya bisa kita setting otomatis. Waktunya juga bisa kita setting. Kemudian kalau sudah selesai pengaturan, kita slideshow. Sudah ada 13 peserta di sini. Kita klik slide drawing. Nah, silakan Bapak Ibu peserta bisa mencoba untuk slide drawing-nya. Ya. Buka kembali. Kemudian Bapak Ibu lingkari. Oh, itu belum jelas ya. Harusnya soalnya itu, manakah di aplikasi berikut yang sering digunakan dalam pembelajaran Anda dengan cara melingkari atau mencentang. Coba Bapak Ibu. Silakan dicentang atau dilingkari. Misalnya sering pernah menggunakan YouTube, YouTube-nya dicentang atau dilingkari. Pernah menggunakan Facebook, nah, bisa dicentang. Pernah menggunakan Skype, Android, Twitter, ya, WA, nah itu ada di sini Bapak Ibu. Silakan dicoba Bapak Ibu. Ini sudah ada jawaban 1. Cara menggambarnya di drag Pak Ibu ya. Kalau HP menggunakan tangan, ya. Kalau laptop, PC menggunakan mouse Pak Ibu, ya. Kecuali yang layar sentuh bisa langsung menggunakan tangan Pak Ibu, bisa dicegah. Pak Melta. Ada 3 orang. Pak Melta. Ya, gimana Pak Kis? Ini kebetulan ada yang tanya berkenaan dengan ini, jadi langsung aja ya. Kalau ada kekeliruan, gimana Pak Kis? Tanya. Kalau ada kekeliruan menjawab, apakah bisa diedit? Kekeliruan menjawab ya? Iya. Oh, ini Bapak Ibu, ya. Untuk kekeliruan menjawab, untuk kelas poin, ya, itu karena ini bentuknya online, Bapak Ibu, ya, dan di aplikasi ini, kalau sudah mengerjakan, otomatis sudah masuk
dan di menu peserta juga tidak ada edit, maka otomatis ClassPoint tidak bisa melakukan edit Bapak Ibu, seperti itu. Kecuali di perangkat peserta ada menu edit, bisa dirubah. Tapi kalau sudah masuk dan tidak ada menu edit, otomatis tidak bisa diedit. Itu Bapak Ibu. Nah, oke, jadi kalau sudah disubmit sudah selesai Pak, tidak iya, bisa lagi. Sudah Pak Kris. Itu salah satu karakter yang harus kita bangun Pak Kris, yaitu kita harus membangun rasa percaya diri Pak Kris. Ya. Oke, betul. Lanjut Pak. Lanjut. Nah, ini sudah ada 7 orang Pak Ibu. Coba kita lihat hasilnya. Yang menjawab siapa saja ini? Bu Dwi Mimin, Pak Doni sudah mencoba semua. Oke. Kita lihat hasilnya Pak Ibu ya. Yang lain bisa memilih. Kita klik. Nah, ini hasilnya sangat bagus sekali Pak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat hasilnya seperti ini. Kita perbesar ya. Wah, sudah mentok ternyata. Nah, ini hasilnya. Ini Pak Kris ini memberikan centang. Nah, YouTube ya. Kemudian apa nih kelihatannya? Ya. Tuh. Ini siapa? Pak Kokom atau Bu Kokom ya. Ini menggunakan WA. Kemudian Bu Winarti menggunakan WA ya. Jadi peserta bisa melingkari ya Pak Ibu di sini. YouTube, Pak Doni YouTube, Pak Faisal YouTube ya. Enggak kelihatan di sini. Ini pakai titik merah sepertinya Pak Ibu. Ini cahaya. Ya, ini sudah. Ini kita bisa memberikan jawaban yang paling benar Pak Ibu. Misalnya ini yang paling benar misalnya Pak Kris. Kita kasih love aja. Nah, ini yang paling benar jawabannya atau yang paling banyak benarnya kita kasih love Pak Ibu ya. Ini nanti bisa kita simpan, kemudian kita tayangkan ke teman-temannya. Ini loh jawaban yang benar seperti ini. Kemudian kita close, kita simpan Pak Ibu ya. Lepas. Ini view respon berarti sudah terisi. Oke. Kemudian soal yang terakhir Pak Ibu, kita coba lagi upload gambar Pak Ibu. Kita buat soalnya dulu, insert. Kita pilih slide blank slide dulu, kita buat soalnya di insert format. Misalnya soalnya ya. Nah, misalnya sini upload gambar perangkat daring yang sering Anda pakai. Nah, sekarang baru kita pilih ClassPoint. Pak Ibu klik Image Upload. Nanti akan muncul tombol seperti ini. Kemudian kita atur settingnya. Sama. Settingnya sama Pak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau membuat slide biar lebih menarik, Bapak Ibu bisa menambahkan gambar di slide-nya. Misalnya saya punya gambar apa di sini. Saya ambil di sini Pak Ibu. Saya ambil perangkat daring coba ada.
Jadi Bapak Ibu kalau membuat slide jangan lupa dikasih gambar Pak Ibu ya, biar anak lebih tertarik, karena dengan menggunakan gambar itu daya tarik materi akan lebih baik daripada hanya tulisan saja Pak Ibu. Ambil gambar yang mana? Saya yang ini. Saya taruh di belakang. Ini tulisannya warna kelihatan ya, agak kecil. Nah, misalnya seperti ini Pak Ibu. Jadi biar anak lebih paham. Baru kemudian kita slideshow. Oke, ada 13 peserta yang aktif di sini. Kita klik Meet Upload. Silakan Bapak Ibu ya bisa mencoba untuk menjawab. Ini Bapak Ibu diminta jawabannya berupa gambar. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu menggunakan HP, maka pastikan di HP-nya sudah ada gambarnya. Kalau tidak ada, Bapak Ibu keluar dulu ya. Keluar sementara, download dulu, baru masuk lagi, baru di-upload ya. Kalau menggunakan laptop atau PC, Bapak Ibu bisa buka tab baru, kemudian klik gambar perangkatnya, kemudian di save as, baru kemudian di-upload di kelas ini Pak Ibu. Seperti itu. Ini sudah ada satu orang yang mengerjakan Pak Ibu. Dicoba aja Pak Ibu. Kalau biasanya Bapak Ibu itu membuat soal di PowerPoint, ya, soal ulangan harian, satu slide satu soal, kemudian disetting waktunya otomatis, Bapak Ibu tinggal duduk manis, anak melihat PPT sambil mengerjakan sampai soalnya selesai. Nah, di sini dengan menggunakan kelas point, ya, Bapak Ibu bisa lebih tampil inovatif lagi dalam pembelajaran, dan ini lebih menarik Pak Ibu. Ada berapa orang yang mengerjakan di sini? Ada 2 orang. Oke. Nah, coba kita lihat hasilnya. Oke, nah ini Pak Ibu. Ini misalnya jawabannya seperti ini Pak Ibu ya. Wah, Mas Doni malah gambar telur. Ya itu. Upload gambar telur Pak Ibu. Ini perangkatnya. Ya. Ini Pak Kris laptop biasanya. Kemudian 3D ini juga laptop. Ya. Pak Faisal juga laptop. Ini yang unik Pak Doni ini pakai telur ya daringnya. Yuk bisa kita coba Pak Doni ya. Ini kalau sudah ada gambarnya Pak Ibu, Bapak Ibu bisa memilih kira-kira gambar yang menarik, yang mana, bisa kasih love, Bapak Ibu. Bisa kita download, HP juga bagus. Pak Doni juga unik ini Pak Doni. Kemudian yang pakai telur itu Pak.
Seperti martabak Pak Kris ya, pakai telur. Oke, Pak Ibu ya. Kita close, kita save. Ini sudah tersimpan. Kita stop presentation. Ini untuk model-model quiz yang ada di ClassPoint. Ini sudah ada 5 bentuk soal yang sudah Bapak Ibu lihat semua. Nanti bisa dicoba. Kemudian ini untuk slideshow option, ini pilihan slideshow-nya Pak Ibu. Ini toolbar-nya dihidupkan, password-nya juga dihidupkan. Ini kalau Bapak Ibu menghendaki bisa disembunyikan Pak Ibu ya. Toolbar sama password-nya. Kita coba misalnya kita sembunyikan ya. Slideshow. Sebentar. Ini sudah nggak ada kodenya Pak Ibu ya di sini, sama tombol pembantu di sini juga nggak ada. Bisa kita sembunyikan dengan bilangan centangnya Pak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu bisa mereview ya, Bapak Ibu bisa menampilkan hasilnya dalam bentuk PDF. Kita klik misalnya. Wah, ini bentuknya berupa barcode, QR Bapak Ibu ya. Ini share PDF soalnya berupa barcode Bapak Ibu. Oke. Kemudian leaderboard-nya kita lihat hasilnya. Ini untuk menghapus. Kalau ini tadi sudah ada yang mengisi Pak Ibu ya. Maka kita bisa menghapus jawaban dari peserta di sini. Kita lihat di sini leaderboard-nya. Ini tadi namanya kita sembunyikan yang soal kelima. Ini kita pilih secara acak Pak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang terakhir ya. Yang terakhir untuk pemaparan materi hari ini Bapak Ibu, kita akan lihat perbedaan akun gratis, akun free dengan akun pro Bapak Ibu. Kita lihat hasilnya di sini. Belum kita download tuh. Presentasi kelas. Saya tayangkan dulu Bapak Ibu. Ini ada di sini. Oh, bisa downloading ya. Ini kita buka. Nah, nanti setelah kegiatan ini, Bapak Ibu akan saya tindak lanjuti dengan mengirimkan presensi. Pak Kris, untuk presensi sudah di-share ya? Belum, Pak. Mau di-share sekarang. Presensinya bisa di-share. Nah, biar Bapak Ibu guru mengisi, kemudian akan saya laporkan ke pihak ClassPoint untuk mendapatkan akun pro ya. Selama 1 bulan untuk coba dulu Pak Ibu. Dan nanti kalau misalnya bagus, Bapak Ibu bisa
mencoba puas supaya Ibu bisa memesan sendiri ya dengan berbayar. Karena kemarin menurut Bu Sulis itu 1 tahun kalau nggak salah berapa kemarin, 85.000 atau berapa, murah sekali Pak Ibu. Ini untuk perbedaan akun Pro-nya tadi mana lagi? Nah, ini Pak Ibu. Ini untuk perbedaan antara akun free atau basic dengan akun Pro. Kalau akun free itu hanya 5 pertanyaan per PPT Pak Ibu. Ya. Kemudian maksimal 25 peserta. Jadi kalau kelasnya Pak Ibu masih 25 masih bisa, ya, lebih dari itu, maka yang 26 ke atas belum bisa masuk Pak Ibu. Kemudian yang free semua tipe pertanyaan, tadi sudah kita coba, leaderboardnya hidup, anotasi slide-nya juga hidup Bapak Ibu, yang tadi ada laser, ada pen berwarna tadi, ya ini sudah bisa hidup di free Bapak Ibu. Papan tulis juga sudah ada di free Bapak Ibu, di basic. Untuk akun Pro itu kelebihannya satu, pertanyaan tanpa batas pada PPT. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin membuat ulangan harian atau tengah semester 50 nomor, 1 slide 1 soal, berarti ada 50 slide, maka Bapak Ibu bisa menggunakan akun yang Pro ini Bapak Ibu, tidak terbatas. Kemudian jumlah peserta maksimal 200 peserta. Jadi misalnya Bapak Ibu itu mengajar 8 kelas, satu kelasnya 30 kali 8 masih bisa di cover Bapak Ibu di akun Pro ini, ya. Gitu. 30 kali 8 itu 180 masih bisa di cover Pak Ibu. Nah Pak, nanti 8 kelas berikutnya gimana? 8 kelas berikutnya setelah nilai itu kita simpan Pak Ibu, maka kita del baru kita gunakan di 8 kelas berikutnya Pak Ibu. Kemudian unggah leaderboard bentuknya CSV. Kalau di Pro Pak Ibu, untuk hasilnya itu bisa kita lihat dalam bentuk CSV. Dari CSV baru kita confirm menjadi Excel atau langsung kita olah sebagai Excel Pak Ibu. Ya. Kemudian untuk yang Pro, premium support, dapat dukungan premium Pak Ibu. Ini kelebihannya dari Pro. Jadi setelah Bapak Ibu nanti mengisi presensi, akan saya lanjutkan ke pihak Plus Point ya, supaya Bapak Ibu dikasih akun Pro selama 1 bulan. Ya, jadi bisa dicoba sendiri di kelasnya masing-masing Pak. Itu Pak Kris yang bisa saya paparkan di sini. Semoga apa yang saya paparkan di sini bisa bermanfaat semua, ya tidak hanya bagi diri saya pribadi, tapi juga bagi Bapak Ibu semua, bisa menularkan ke teman-temannya dan bisa memanfaatkannya di kelasnya masing-masing, baik kelas daring maupun luring Pak Ibu. Kalau daring jelas menggunakan HP, kalau luring maka peserta didik bisa menggunakan HP di kelas atau menggunakan lab TIK yang ada di sekolah. Itu Pak Kris, saya kembalikan lagi ke Pak Kris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Meta yang luar biasa ya, narasumber kita sudah menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan poin menggunakannya. Baik teman-teman, di kolom chat itu sudah saya taruh presensi ya, link presensi. Silahkan presensi di kolom chat. Apakah sudah terlihat di sana? Pak Meta sudah terlihat? Coba saya cek Pak Kris. Sudah Pak Kris nih. Sudah ya. Sudah ada Pak Ibu. Ya, oke. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Tadi sudah satu yang bertanya lewat chat sudah. Yaitu mengenai anak tipe ya, tipe atau salah menjawab. Nah itu
konsekuensinya kalau di daring ini tadi sudah dijawab akan salah ya, tetap salah, tidak bisa diperbaiki karena tidak ada menu editnya. Kemudian ini ada lagi yang bertanya, nanti tolong di-share PPT-nya ya. Oke, nanti akan kita share PPT-nya dan mungkin untuk rekamannya juga akan di-share. Kemudian ini di bawah lagi ada pertanyaan dari Ibu Novi Alfiah. Jika saya ketika membuat desain menggunakan akun Pro yang hanya berlaku 1 bulan, apakah nanti ketika akun Pro yang free sudah habis masanya desain saya tadi, apakah masih bisa digunakan? Begitu pertanyaannya Pak Meta. Silahkan Pak Meta. Oke, terima kasih Pak Kes. Untuk pertanyaan Bu Novi, ya, karena akun nanti yang didapatkan hanya 1 bulan saja, otomatis nanti kalau sudah lebih dari 1 bulan, itu nanti akan terkunci. Ya, gitu Pak Kris. Akan terkunci dan dia akan minta upgrade ke Pro lagi Pak Kris. Akan kembali ke free. Ya, gitu. Kembali ke free dan minta upgrade Pro lagi. Kemudian kalau sudah kembali ke free lalu di-upgrade, apakah tadi hilang Pak yang awalnya sudah dibuat? Itu pertanyaannya juga. Hilang nggak yang sudah dibuat? Kalau misalnya file itu sudah kita simpan di perangkat kita, misalnya PPT-nya sudah kita simpan Pak Ibu, ya. Kemudian kita perpanjang upgrade Pro-nya, sepertinya masih ada Pak Kris seperti itu. Ya, betul ya, masuk di logika karena kita sudah nyimpan di perangkat kita ya. Kita simpan. Jadi memang kalau habis desain jangan lupa tadi diperingatkan oleh Pak Merta, kita selalu menyimpan agar memiliki jejak digital yang pertama yang kemudian bisa kita gunakan lagi ya, begitu Pak Merta. Oke, terima kasih Pak Merta. Apakah ada yang mau bertanya lagi atau mau bertanya langsung? Dipersilahkan membuka mic-nya kalau ingin bertanya langsung. Kalau mau lewat chat juga silahkan. Halo. Ya, sambil nunggu kalau ada yang bertanya. Tadi Pak Merta, untuk yang Pro tadi kan 200 ya, 200 murid ya. Ya, 200 murid artinya kalau kita punya satu kelasnya 25 murid berarti bisa 8 kelas. Kalau 30 berarti 6 kelas ya. Dan itu bisa kita gunakan kembali setelah kita hapus yang sudah kita gunakan tadi, kita gunakan lagi bisa ya Pak. Jadi nggak masalah untuk jumlah ya Pak. Tidak masalah Pak Kris ya. Ya, asal kita main hapus terus gunakan lagi gitu, aman ya. Ya, yang penting hasilnya jangan sampai lupa disimpan Pak Kris ya. Ya, betul sekali. Ya. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Kayaknya sudah pada mudeng atau mungkin belum mencoba jadi bingung apa masalahnya. Biasanya gitu kalau aplikasi itu kalau belum dicoba kita belum tahu masalahnya. Mohon maaf Pak, saya belum bisa mengisi linknya. Saya tidak bisa melihat link resensinya ya Pak. Ada di chat Bu. Oh, saya kirim ulang ya Bu ya. Mungkin Ibu ada tadi keluar terus masuk lagi. Ini saya kirim ulang aja resensinya. Oke Bu, silakan di kolom chat. Oh iya Pak Kris. Oke. Sudah terlihat Ibu? Nggih, sampun Pak, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Ada lagi yang ingin bertanya? Halo? Silahkan dibuka mic-nya. Kalau tidak ada Pak Kris sambil menunggu pertanyaan ya. Bapak Ibu kalau ingin mencoba di kelas, Bapak Ibu saya sarankan untuk melakukan simulasi terlebih dahulu ya. Misalnya Bapak Ibu membuat soal menggunakan laptop Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu HP-nya digunakan sebagai peserta didiknya ya. Silahkan Bapak Ibu buka HP, kemudian klik class point up, kemudian kode di laptop tadi Bapak Ibu masukkan dengan nama samaran atau nama apa Pak Ibu.
Kemudian coba diutak-atik di situ. Nah, setelah Bapak Ibu itu bisa menguasai, sebagai guru sudah bisa membuat soal, sudah bisa melihat hasilnya, sebagai peserta didik Bapak Ibu sudah tahu isinya siswa nanti itu kalau nggarap bagaimana, sehingga Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas dengan lancar. Jadi misalkan ada anak bertanya, Pak ini gimana HP-nya kok jadinya seperti ini, yang dijawab sebelah mana, itu Bapak Ibu bisa membantu peserta didiknya ketika menjawab. Ya. Jadi apapun bentuknya, kalau sifatnya interaktif, Bapak Ibu harus menguasai dua-duanya. Tidak hanya sebagai guru, tapi juga aplikasi untuk peserta didiknya. Sehingga harapannya penerapannya lebih mudah di lapangan. Gitu Bapak Ibu. Itu Pak Kris untuk itu Pak Kris. Ya, terima kasih Pak Merta tambahan penjelasannya. Nah, ini ada satu yang raise hand Pak, Bu Kokom. Silakan Bu Kokom, langsung tanya saja. Dipersilakan. Halo. Bu Kokom Jingga. Silakan. Belum terdengar, Bu. Suaranya belum terdengar. Ini waktu kita tinggal 10 menit Pak Kris ya. Iya. Ya, mungkin Kokom salah pencet atau gimana. Yang lain ada yang mau bertanya, silahkan. Oh, kayaknya sudah nggak ada nih, sudah. Oh, ada satu nih, Pak, tolong materinya di-share. Oh ya, oke, Pak Johan, Bu Johan Febri ini ya. Nanti akan di-share materinya. Atau saya share sekarang ya, coba sebentar, bisa enggak? Nah, kemudian Bapak Ibu, ya. Nanti di grup saja ya, di grup. Oke. Silakan Pak Merta. Apabila ya, bila menunggu Pak Kris, Bapak. Ya. Halo, kalau Ibu, tidak ada kita nanti apabila kesulitan untuk menginstal aplikasi ClassPoint karena terhambat masalah Office atau Windows-nya ya, nanti bisa siapin diri. Gimana Pak? Oke, kalau mungkin tidak ada lagi pertanyaan, mungkin closing statement-nya dari Pak Merta. Bapak Ibu misalnya nanti memikirkan, loh Pak, Windows-nya sudah 10, Office-nya sudah 2019, tapi kok menginstal ClassPoint-nya kok masih belum berhasil. Nah, Bapak Ibu bisa melihat beberapa solusi sebagai berikut, Bapak Ibu. Saya tarik dulu. Oke. Sudah jalan. Bentar, Pak. Sudah. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya simpulkan, Bapak Ibu, bagi yang belum berhasil menginstal, meskipun Windows-nya sudah 10, Office-nya sudah 2012 ke atas, maka Bapak Ibu bisa melihat net framework-nya. Ya. Net framework-nya di laptop atau di perangkatnya itu minimal 4.7.2 Pak Ibu. Ya. Minimal network-nya ini. Kalau net framework-nya di bawah ini, maka penginstalan belum berhasil. Nah, kemudian juga Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu sudah menginstal VCTO Runtime. Ini biasanya muncul ketika kita menginstal ClassPoint, selesai ClassPoint, biasanya muncul runtime seperti ini, kita next, kita oke, maka dia otomatis menginstal. Tapi misalnya tidak muncul,
bisa jadi penyebabnya ini Bapak Ibu bisa download sendiri di Chrome, kemudian bisa menginstal secara mandiri, baru kemudian dicoba lagi untuk menginstal ClassPoint-nya. Itu Pak Chris ya. Ya. Jadi ada 4 syarat instalasi. Yang pertama Windows-nya minimal 10, kemudian Office-nya minimal 2013, kemudian pastikan di perangkatnya itu sudah net framework-nya minimal 4.72. Dan yang terakhir ada aplikasi VCTO runtime-nya. Itu Pak Chris untuk tips cara misalnya. Ya, silakan Pak. Ini lanjut saya Pak Chris. Itu sudah mendekati pukul 5 sore, ya mungkin Bapak Ibu punya yang lain atau mau dibahas. Maka untuk pertemuan hari ini saya sebutkan Bapak Ibu, ya. Yang pertama, Bapak Ibu yang selama ini sudah menggunakan PowerPoint sebagai bahan presentasi, ya, maka harapannya ke depannya Bapak Ibu bisa juga memanfaatkan sebagai pembelajaran interaktif, ya, terutama untuk latihan bersama di kelasnya, baik kelas daring maupun kelas luring. Ya, tentunya kelas ini, ya, peserta didik harus menggunakan HP atau di lab komputer masing-masing kalau kesulitan tidak membawa HP, Pak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu di sini juga akan berlatih menggunakan inovasi pembelajaran, ya. Yang selama ini Bapak Ibu hanya menggunakan Kahoot, menggunakan Quizzes, ya. Dengan adanya ClassPoint ini Bapak Ibu bisa menemukan tipe soal baru. Misalnya tadi ada Classword, kemudian Word Class, Word ya Pak Ibu, kemudian ada upload image, ya, dan sebagainya. Itu Bapak Ibu bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu secara langsung, ya. Itu. Karena intinya yang namanya pembelajaran di kelas itu setelah kita mengajar, maka diharapkan Bapak Ibu juga harus tahu seberapa banyak peserta didik yang paham dengan pembelajaran kita. Nah, salah satu evaluasinya bisa menggunakan ClassPoint ini. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya simpulkan di sini. Semoga apa yang Bapak Ibu dapatkan pada pertemuan hari ini bisa memberikan manfaat yang besar, baik dalam diri Bapak Ibu maupun dalam diri peserta didiknya nanti. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Merta, terima kasih. Luar biasa setelah bersama kita Bapak Merta yang telah selama hampir 2 jam ya bersamai kita dalam mengupas tuntas dari ClassPoint ini. Baik Bapak Ibu, sudah saya share di grup Sekoteng You untuk materi yang dibawakan Pak Merta tadi. Silahkan di-download ya. Kemudian nanti untuk rekamannya nanti mungkin Bapak Doni yang akan mengupload ya. Kita tunggu saja Bapak Doni, nanti mungkin akan di-share di grup Sekoteng You juga. Jadi jangan keluar grup dulu. Nanti juga ada sertifikat dari KKVI ya untuk peserta yang sudah hadir di sore hari ini. Baik, demikian kami mohon maaf jika dalam pelayanan kami pada sore hari ini ada kesalahan atau mungkin kurang berkenan di Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain kesempatan di acara Sekoteng You berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di kegiatan Sekoteng You berikutnya.